Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bisalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah, sedang dan akan kita laksanakan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangannya sehingga bisa diterima dengan pahala berlipat ganda insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang seputar apa itu kitab Bulughul Maram, siapa pengarangnya, kenapa disebut dengan atau dilaqabkan dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, anak batu. Kita ceritakan kemarin bahwa ada beberapa kisah yang tersebar di masyarakat kita bahwa Ibnu Hajar ini waktu kecilnya belajar kemudian kesulitan untuk mempelajari ilmu, ya. Sehingga kemudian dia pulang kabur dari tempat pendidikannya. Di tengah jalan dia beristirahat di bawah sebuah pohon lalu melihat ada batu besar bolong tengah-tengahnya. Beliau berpikir siapa yang melobang itu. Setelah diperhatikan rupanya ada daun di atas itu yang terkena percikan air, jatuh netes, tetes, dua tetes terus lama-lama membuat batu itu bolong. Lalu dia berpikir batu yang besar aja bisa bolong hanya dengan tetesan air, apatah lagi otak saya. Setelah itu dia balik lagi ke tempat pendidikannya, lalu dia belajar lagi, giat menjadilah ulama besar. Cerita ini nggak tahu dari mana asalnya, tapi yang jelas itu bukan menjelaskan tentang Muhammad bin Ismail atau Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Jadi Ibnu Hajar bukan disebut sebagai anak batu dari kisah itu. Tapi kenapa dia disebut dengan Ibnu Hajar? Ibnu artinya anak, Hajar artinya batu, karena beliau memiliki seorang kakek yang alim sekali, ulama besar, yang ngomongnya sedikit, nggak ngomong kalau nggak ditanya. Ya, saking pendiamnya maka beliau disebut sebagai Hajar, seperti batu gitu. Tapi ilmunya luar biasa, masya Allah. Dari situlah penyematan nama beliau menjadi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Taib. Kemarin sedikit kita bahas hadis pertama di bab Ahkamil Miyah, bab yang membahas tentang hukum-hukum berkaitan dengan air. Hadis pertama, bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang laut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uhu, laut itu airnya suci. Al-hillu maitatuhu, yang bangkainya halal. Akhrajahu al-arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi, rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4. Kita sampaikan kemarin Ibnu Hajar metodologinya kalau menyebut perawi itu kadang disebut dengan 7, berarti kalau 7 disebut itu Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya, Bukhari, Muslim, lalu Ashabu Sunan, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai, jadi 7. Kalau disebutkan diriwayatkan oleh yang 2 berarti muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Kalau diriwayatkan oleh 3 berarti Imam Ahmad bin Hambal,
Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kalau disebutkan 4 berarti ashabus sunan. Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga An-Nasa'i. Berarti hadis ini disebutkan dalam ashabus sunan. Hadisnya asalnya ada sahabat yang melakukan perjalanan melalui jalur air atau laut, naik perahu atau kapal. Mereka membawa perbekalan air untuk minum, itu sudah menipis. Sampai di tengah perjalanan air tawar itu jumlahnya sedikit, cukup hanya untuk minum. Sementara masuk waktu sholat, bingung, ini kita sholat wudunya bagaimana nih? Kalau kita tayamum di tengah laut banyak air, kalau kita berwudu air laut bisa dipakai atau enggak karena asin. Sementara kalau pakai air tawar, nanti kalau dipakai buat berwudu habis, minum kurang persediaan, lebih gawat ya. Maka akhirnya mereka kebingungan. Setelah itu kemudian mereka bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan, wudu apa tayamum? Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, air laut itu tohurun, airnya suci lagi menyucikan. Jadi boleh berwudu pakai air laut, sah ya, boleh. Cuman kalau berwudu dengan menggunakan air laut itu yang wajib-wajibnya saja, yang sunnahnya seperti kumur-kumur, istinsyak dan istinsar, memasukkan air ke dalam hidung. Itu kalau sanggup silahkan, kalau enggak apa-apa. Kalau saya sih kumur-kumur pakai air laut asin Pak, apalagi kalau air lautnya air laut mati. Antara Yordan dan Palestina itu ya ada laut mati di sana. Sebagiannya tempat di mana dulu Allah mengazab kaum Lut. Itu kadar garamnya tinggi sekali, sampai lumpurnya menjadi mahal itu ya. Karena kadar garamnya sangat tinggi, berenang di sana gaya batu aja nggak tenggelam Pak. Nggak bisa berenang, model-model saya ini nggak bisa berenang, nyemplung aja situ, nggak tenggelam. Kenapa? Karena saking asin itu, jadi ngambang naik lagi. Kalau model air begitu, wudunya mau kumur-kumur dan istinsar, waduh nggak sanggup kalau saya. Jadi boleh berwudu menggunakan air laut. Yang wajib saja tangan, wajah, setelah itu tadi telapak tangan, lalu kedua tangan sampai siku. Setelah itu membasuh sebagian kepala plus dengan telinga, lalu setelah itu kaki. Itu sah sudah menggunakan air laut tanpa mengurangi atau menghabisi air tawar yang dibawa. Yang kedua, al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Padahal yang ditanya satu, status airnya bagaimana, boleh nggak dipakai bersuci? Rasul jawabnya 2, airnya boleh dipakai bersuci, bangkainya pun halal untuk dimakan, tentu setelah dimasak. Jangan bangkai ikan dimakan sama dia mentah-mentah. Boleh sih kalau suka mah ya, karena ada sekarang itu restoran-restoran yang menyajikan ikan mentah itu ya, tapi kayaknya nggak semua model ikan mentah ya, atau setengah mateng lah ya. Nah itu boleh bagi yang kuat ya, sah ya. Tapi kalau sebagian kita mungkin, aduh nggak bisa saya Ustaz, jangankan mentah, setengah matang aja ada darah-darahnya, nggak sanggup saya Ustaz. Jadi bangkainya halal. Taib, apa itu bangkai? Bangkai itu adalah semua hewan yang mati tanpa disembelih atau disembelih tidak menyebut nama Allah, atau disembelih menyebut nama Allah tapi diberikan untuk sesembahan selain Allah, statusnya menjadi haram. Tapi ada sebagian mengatakan bangkai dia, ada sebagian mengatakan dia udah nggak bangkai, cuma karena dijadikan sesajian misalnya untuk pohon asem, untuk pohon beringin yang besar, untuk sungai, untuk laut, untuk gunung dan seterusnya, itu haram tetap. Jadi bangkai itu adalah segala hewan yang mati tanpa disembelih, maka itu statusnya bangkai ya. Jadi bangkai itu bukan hewan mati, karena kita juga makan ayam kan hidup atau mati? Udah matilah, digoreng. Itu bangkai bukan? Kenapa? Karena disembelih membaca bismillah. Yang matinya tidak disembelih, itu menjadi haram statusnya, kecuali nanti ada rinciannya akan kita jelaskan ya. Tapi secara umum seperti itu. Nah ikan itu adalah hewan yang matinya nggak ada yang menyembelih ya,
Atau ada orang nyembelih bandeng, saya sembelih dulu nih Ustaz. Ya enggak ya. Ya kalau bandeng masih mending gede Pak. Nah, kalau ikan teri gimana nyembelihnya? Ikan cere, udang gimana kita nyembelihnya ya? Nah itu syariat itu memudahkan untuk kita. Hewan-hewan laut ini itu nggak bisa disembelih, maka bangkainya mati tanpa disembelihnya boleh. Ya, diserok misalnya ikan itu dalam jumlah yang banyak tiba-tiba pada mati, gimana nih, boleh dimasak apa nggak? Boleh, nggak ada masalah. Al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Taib. Saya mau ke bangkainya dulu. Apakah semua hewan laut itu halal dikonsumsi atau tidak? Ini para ulama berbeda pendapat. Kalangan Malikiyah dan sebagian dari Syafi'iyah mengatakan semua hewan yang ada di laut halal, karena Rasul mengatakan al-hillu maitatuhu, berarti semuanya halal. Apapun itu, pokoknya yang hidup di laut halal. Bahkan kalau ada putri duyung, halal apa putri duyung Pak? Halal juga kalau beneran ada itu. Ini menurut mazhab Malikiyah. Kita sebagian putri duyung jangan dimasak Ustaz, bawa pulang aja ke rumah. Nah itu putri duyung kejadian itu nggak ada ya, dalam sinetron aja. Jadi kata mazhab Maliki dan juga sebagian kalangan Syafi'iyah, semua hewan laut halal, nggak ada masalah. Ya. Semuanya, bangkainya halal semuanya. Nah, ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 96. Allah katakan, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah." Dihalalkan bagi kalian berburu hewan laut, air itu. Kenapa? Karena dia halal. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum. Semua makanan menu yang hasil dari laut itu, menu apa istilahnya sekarang itu? Seafood ya. Seafood itu halal semuanya dalam mazhab Maliki. Apapun itu, bahkan kalau ada, mohon maaf, anjing laut dimakan, dimasak halal. Apalagi kuda laut halal semuanya dalam mazhab Maliki. Berdasarkan keumuman hadis ini dan juga ayat tadi surat Al-Maidah ayat 96. Yang kedua, menurut mazhab Hambali semua halal kecuali 3 saja. Katak, ular, buaya. 3 hewan ini haram. Selebihnya semua halal, kata Imam Ahmad bin Hambal. Kalau katak jelas, waktu itu ada salah seorang tabib mau menjadikan darah katak atau daging katak sebagai obat, kan harus dibunuh dulu tuh katak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melarang. Jadi katak termasuk hewan yang dilarang dibunuh, karena dia dilarang dibunuh berarti nggak boleh dimakan. Karena kalau mau kita makan kan dimatiin dulu tuh. Nah, mematikan katak nggak boleh. Jadi katak itu termasuk hewan yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Ada sebagian riwayat mengatakan kenapa dilarang dibunuh, karena ketika peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Namrud, katak termasuk hewan yang berusaha membawa air, menyemprotkan air dengan mulutnya memadamkan api itu. Jadi api itu kayu bakar dikumpulkan oleh Namrud dan bala tentaranya sampai setinggi bukit. Setelah itu dinyalakan apinya. Begitu dinyalakan api ini besar sekali mau membakar Nabi Ibrahim. Namrud bingung, gimana cara kita bakar tuh Nabi Ibrahim? Maka dibuatlah semacam ketapel raksasa namanya manjanik. Nabi Ibrahim diikat posisinya, ditarik pakai manjanik itu, melesat masuk ke dalam api yang berkobar menyala-nyala itu. Ketika itu diriwayatkan ada beberapa hewan binatang yang datang berusaha untuk memadamkan, diantaranya katak. Dia bawa air disemprot, katak disemprot. Datang diantaranya adalah cicak atau tokek. Dia mengatakan, kamu ngapain tak? Katak. Aneh berusaha memadamkan api. Api ini sebesar gunung, sebesar bukit. Mana bisa ente memadamkan itu? Apa jawab dia? Tidak apa-apa. Mungkin saya tidak bisa memadamkan api, tapi minimal besok hari kiamat ketika Allah tanya, katak, kau hadirkah peristiwa pembakaran Ibrahim? Saya hadir ya Allah. Apa yang kau lakukan? Saya sudah berusaha memadamkan api tapi nggak bisa. Kodok mana bisa bawa ember. Nah, tapi saya sudah membuktikan saya berada di posisi yang mana. Wah, itu penting tuh. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Keberpihakan itu penting. Kata Allah dalam surat Hud itu, jangan kamu berpihak pro kepada perbuatan zalim. Kenapa? Kau tidak melakukan perbuatan zalim, tapi kalau kau pro mendukung kezaliman, kau akan dilahap api neraka.
fatamassakumun nar. Oh, nauzubillah min dzalik. Maka katak termasuk punya jasa tuh. Beda dengan cicak. Cicak dia justru niup itu. Nah, dia malah disuruh dibunuh kan? Boleh tuh, karena dia pro sama Namrud ya. Jadi katak tidak boleh dibunuh. Apalagi kelelawar itu juga termasuk hewan tidak boleh dibunuh. Kenapa kelelawar tidak boleh dibunuh? Karena ketika terjadi pembakaran Baitul Maqdis Al-Aqsa itu, kelelawar itu berdoa kepada Allah, Allahumma sallit alayyal bahr. Ya Allah, berikan kemampuan kepadaku bisa menggerakkan air laut. Untuk apa? Saya mau gerakkan dengan sayap saya itu, saya kibaskan air laut itu terbawa sampai kemudian memadamkan api yang membakar Al-Aqsa. Nah, jadi kelelawar itu hewan mulia, katak pun hewan mulia. Sampai di Indonesia jadi dihinakan, kecebong. Satu lagi apa? Kampret katanya. Mohon maaf ya. Nah, itu kan hewan mulia sebenarnya. Ya, tapi banyak di antara kita yang nggak tahu kemuliaan dua hewan ini. Ya, sehingga menggunakan sebagai ungkapan-ungkapan yang tidak pantas. Kita ngaji nih, kita belajar nih, udah nggak boleh lagi tuh gunakan hewan-hewan itu ya. Jadi katak itu haram meskipun tinggalnya di laut. Yang kedua ular. Ular ini jelas ya, dia hewan najis, hewan menjijikan, dan Rasul memerintahkan untuk membunuh ular ini, maka dia termasuk haram. Sama atau lagi apa? Buaya. Buaya kata Imam Ahmad itu haram. Kenapa? Karena buaya ini termasuk hewan buas yang bertaring. Nah, hewan bertaring itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dimakan. Maka buaya, terus ular, katak, ini meskipun dia tinggal di laut, tinggalnya di air, itu termasuk yang haram untuk dimakan menurut Imam Ahmad bin Hanbal ya. Sementara Abu Hanifah mengatakan yang boleh itu cuma ikan tok yang halal di laut. Selain ikan semua haram, termasuk kepiting, apalagi keong, apalagi ranjungan. Pokoknya semua bukan ikan, hewan itu haram. Yang halal ikan tok. Itu menurut Abu Hanifah. Sebagian kalangan Syafi'iyah, jadi sebagian lagi sesuai dengan mazhab Maliki mengatakan semua halal. Sebagian kalangan Syafi'iyah mengatakan semua hewan laut yang namanya sama dengan hewan yang di darat, dan kalau dia di darat haram maka dia jadi haram. Seperti misalnya anjing laut. Di darat anjing itu haram, maka anjing laut pun haram. Apalagi misalnya mohon maaf, babi laut misalnya, kalau ada itu ya, yang apa tajam-tajam itu tuh. Nah, itu juga haram menurut sebagian kalangan Syafi'iyah. Jadi kalau kita makan kepiting gimana hukumnya, Ustaz? Ya. Nah, sebagian mengatakan nggak boleh kepiting itu karena dia hidup di dua alam. Tentang dua alam ini tidak ada ayat, tidak ada hadis. Kenapa muncul ada pendapat dua alam? Karena khilaf para ulama, ini hewan ini dia masuk kategori hewan air atau hewan darat. Ya, sehingga ada yang menghukuminya seperti hukum hewan air halal semua, diantaranya mazhab Maliki, Hanabilah, dan juga sebagian kalangan Syafi'iyah. Ada sebagian mengatakan dia nggak halal, haram, seperti kalangan Hanafiyah. Ya. Kalau penganut mazhab Abu Hanifah atau Hanafiyah, kepiting haram pak. Tapi kalau ikut mazhab Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian Syafi'iyah halal. Kira-kira mau ikut mazhab mana kita pak? Kayaknya yang halal aja Ustaz. Enak bener itu kepiting, apalagi kepiting saus Padang Ustaz. Waduh, sayang banget itu ya kalau lewat. Tapi kalau yang mau mengharamkan, dia nggak mau makan Ustaz. Kenapa? Karena menurutnya haram. Berarti ini ikut pendapat kalangan Hanafiyah. Kita hormati, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu saling menyalahkan, itu ya nggak boleh. Ya. Sampai kemudian dia bawa spanduk, tutup, segel semua seafood, restoran seafood, karena dia menjual makanan yang haram. Karena hewan hidup di dua alam, dimasak di sana dan diperjualbelikan. Ini adalah pembodohan umat. Nah, dia yang kurang ilmunya ya, kurang pikniknya. Jadi boleh. Taib. Itu terkait dengan bangkainya. Berarti semua ikan halal insyaallah. Yang kedua, ini sebenarnya pembahasan pertama tentang air. Jadi air laut kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tahur ma'uhu, airnya suci dan dia bisa dipakai untuk bersuci. Abu Syuja misalnya mewakili mazhab Syafi'i membagi air itu menjadi 4. Ada air mutlak, suci mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan, tahirun ghairu mutahhir. Suci tapi dia nggak bisa dipakai bersuci. Baik
mutanajjis karena terkontaminasi benda najis, karena dia musta'mal karena sudah dipakai, atau dia mutaghayyir karena berubah salah satu sifat air, seperti misalnya warnanya, rasanya. Dia suci tapi berubah, maka dia nggak bisa dipakai bersuci. Apa contohnya? Kopi. Ustadz, ini nggak ada air, cuma ada kopi nih. Kopi ukuran jumbo, Ustadz. Ini boleh nggak saya pakai berwudu? Nggak sah. Kenapa? Ini kan suci, Ustadz. Ini nggak musta'mal, dia bersih airnya, Ustadz. Memang dia suci, tapi dia ghairu mutahhir. Kenapa? Karena dia masuk kategori mutaghayyir. Air kelapa, Ustadz. Air kelapa itu kan belum pernah dinyentuh, Pak. Kita belah tuh kelapa, kita buka airnya, kita pakai berwudu. Sah apa enggak tuh? Nah, menurut Abu Syuja enggak sah, karena itu termasuk air yang tahir, suci dia untuk dikonsumsi, tapi ghairu mutahhir, tidak bisa dijadikan untuk bersuci atau berwudu. Nah, ya. Setelah itu mutanajjis, yang terkontaminasi oleh najis. Yang terakhir musyammas, yaitu yang sudah terjemur di bejana besi, lalu dijemur di bawah matahari. Itu partikel-partikelnya keluar sehingga masuk kategori tidak suci dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau jumhur ulama dua aja, mutlak suci mensucikan, yang kedua mutanajis yang terkontaminasi oleh najis. Menurut jumhur ulama, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, itu cuma dua aja pengklasifikasikan air. Tapi kalangan Syafi'iyah menjadi empat. Nah, dari semua kategori air ini, yang mutlak itu, yang suci mensucikan itu ada 7. Ada air laut, air sumur, mata air, air sungai, air hujan, air embun, apa lagi? Salju, ya, es, ya, salj, ma'us salj, air es. Es ini maksudnya adalah salju, bukan es yang di freezer itu. Kalau di freezer itu udah ada sirupnya, ada pewarnanya. Nah, dipakai berwudu lama-lama enak juga nih, Ustaz. Nggak jadi wudunya dia ya, malah minum es. Nah, itu air. Selama air ini, yang 7 ini belum terkontaminasi oleh benda najis, maka dia sah dipakai berwudu. Ustaz, saya berwudu di sungai, tapi sungainya itu kotor, Ustaz. Kotor belum tentu najis, ya. Karena kotor menurut perspektif kita itu yang terkontaminasi tanah. Dalam bahasa syariat tanah itu suci. Jadi kita pakai baju, duduk di tanah di depan itu nempel di sini. Sah nggak dipakai sholat? Tergantung tanahnya terkontaminasi najis atau tidak. Ada misalnya kencing manusia di situ atau kotoran, nah itu najis. Tapi kalau enggak, tanah itu gembur buat bercocok tanam, tanam tanaman misalnya, dia nggak suci, nggak najis, dia suci, boleh dipakai untuk sholat. Kalau air itu terkontaminasi oleh tanah misalnya, maka air itu tetap suci. Kalau terkontaminasi tanah itu nggak suci, repot, Pak. Sebagian orang yang tinggal, mohon maaf, perumahannya itu bekas dataran rendah ya, dia ngebor air itu, keluar airnya tetap nggak bening, dia ada warna-warna keruhnya. Nah, itu kalau nggak suci menyucikan, repot. Gimana dia wudunya? Masa dia harus datang ke Masjid Baitul Ihsan ini kan? Rumahnya jauh di sana, datang ke sini. Kalau musim hujan, airnya keruh lagi, Ustaz, datang wudu ke sini, repot. Atau bahkan sebagian masjid airnya juga sama seperti itu. Nah, itu suci. Kenapa? Karena terkontaminasi oleh benda suci, bukan benda najis. Tapi kalau terkontaminasi oleh benda najis, menjadi najis airnya. Nggak boleh. Misalnya limbahnya limbah kotoran apa segala macam. Kayaknya di Jakarta ini nyari kali, sungai yang bersih itu kayaknya udah susah ya. Warna coklat aja udah susah, Pak. Kebanyakan udah hitam warnanya itu. Boleh nggak tuh dipakai bersuci? Nah, itu sudah terkontaminasi oleh benda-benda najis, sudah berubah salah satu sifat air, bahkan warnanya sudah berubah, hitam, baunya sudah, mohon maaf ya, nggak karu-karuan. Nah, itu maka dia sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci atau berwudu. Jadi kalau mau bersuci di Sungai Ciliwung, Ustaz, wudu di Sungai Ciliwung bagaimana tuh? Kayaknya sih jangan lah ya, airnya udah nggak karu-karuan ya. Tapi ada sebagian orang itu dipakai juga untuk mencuci, Ustaz. Ya mungkin karena dia udah nggak ada lagi air, ya, nggak bisa mendapatkan air. Tapi kalau kita janganlah ya. Baik, itu hadis pertama di bab ini tentang air laut masuk kategori air suci lagi menyucikan dan dia sah dipakai untuk berwudu. Hadis kedua, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, akhrajahu tsalatsah wa sahahahu Ahmad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun, air itu suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak bisa terkontaminasi oleh sesuatu apapun yang najis. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang tiga, berarti tadi Bukhari, Muslim, dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Imam Ahmad mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini itu menjelaskan di Madinah itu ada sebuah sumur yang disebut dengan sumur Budha'ah. Sumurnya besar, mohon maaf, di Arab itu sumur itu sulit ya. Jangankan di Mekah, di Madinah saja sulit air. Sumur itu susah. Kalau di Mekah masih ada Zam-Zam lah ya. Kalau di Madinah itu sulit, susah sekali orang gali tanah itu dapat air itu sulit sekali. Ngebor sampai 100 meter itu nggak ada air, sulit ada air. Maka begitu orang punya sumur, oh itu harta yang berlimpah di sana Pak. Kalau kita punya sumur, satu saja sumur itu mungkin kalau di Jakarta macam punya kontrakan 10 pintu atau 20 pintu Pak. Tiap hari kipas-kipas saja kerjaan itu. Kenapa? Karena orang butuh air buat MCK, buat berwudu, dan dia harus ambil air dan dia bayar. Nah, lalu ada sumur di sana itu agak besar, namanya sumur Budha'ah. Itu kalau terjadi hujan, mohon maaf, zaman itu belum ada drainase seperti sekarang, belum ada tempat pembuangan sampah. Jadi mohon maaf, orang tuh kalau buang sampah ya ke belakang rumah aja. Termasuk mohon maaf wanita-wanita yang mohon maaf, zaman itu belum ada pembalut seperti sekarang. Jadi mereka itu kalau sedang datang bulan itu dilapisi pakai kain saja, kain dirobek, dipakai di mohon maaf celana dalamnya itu, lalu ketika terjadi haid, terkena darah itu dibuang begitu aja. Nah ketika hujan ini membawa segala sesuatu yang ada di atas dataran itu ke dataran rendah, masuklah ke sumur Budha'ah itu. Termasuk mohon maaf bangkai binatang, ada binatang mati, tikus apa segala macam mati itu. Terus ada kain-kain bekas tadi itu, pembalut haid itu ke bawah air, masuklah ke sumur Budha'ah. Begitu para sahabat mau berwudu, tuh kain kayaknya kenal tuh kain tuh, ya, pernah dipakai ya. Ada bangkai itu di situ. Gimana nih? Kita boleh nggak nih bersuci dengan air sumur Budha'ah ini? Maka bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Innal ma'a la yunajjisuhu syai', air tidak bisa terkontaminasi oleh benda najis. Jadi pakai berwudu tetap sah, dipakai mandi tetap suci. Nah dari sini kemudian para ulama berbeda pendapat. Nih kami sampaikan, fadhahaba Malik ila annahu tahurun qalilan kana au katsiran amalan bihadzal hadis. Imam Malik mengatakan air itu meskipun terkontaminasi, terkena benda najis tadi, darah haid, terus bangkai binatang masuk ke situ, statusnya tetap suci menyucikan. Selama tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak terkontaminasi, maka air itu tetap suci menyucikan, banyak ataupun sedikit. Itu kalangan Malikiyah. Sementara tiga ulama sisanya, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ntar dulu air ini dibagi dua, ada yang namanya banyak, ada yang namanya sedikit. Ukuran standar banyak sedikitnya, ini khilaf di antara ulama, nanti kita sampaikan yang umum saja. Kalau dia 2 kullah, misalnya dalam mazhab Syafi'i, 2 kullah itu batasan minimal air. Lebih 2 kullah atau kurang dari 2 kullah itu sedikit, lebih dari 2 kullah itu banyak. Ya. Jadi kalau air itu kurang dari 2 kullah, terkontaminasi benda najis, maka air itu menjadi mutan najis dan dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kalau debit air itu lebih dari itu, itu boleh dipakai untuk bersuci. 2 kullah itu berapa? Sekitar 100. Beda-beda sih para ulama. Kalau ada yang bikin kolam itu semeter. Itu masuk kategori 2 kullah. Sekitar 170-an liter. Ya. Kalau kita punya toran gimana Ustaz? Toran saya itu ada tikus lari masuk kejebak mati di situ, jadi bangkai Ustaz. Kira-kira berwudu dengan air toran itu suci apa tidak? Lihat debit torannya itu berapa? Oh saya banyak Ustaz, itu 1000
liter Ustaz, bukan cuma 170 liter, aman. Kecuali tikusnya satu kampung, nah itu banyak. Itu komplek masuk situ semua, ada 10 20, nah itu baru. Kalau cuma satu dia tidak mengkontaminasi karena debit airnya masuk kategori banyak. Aman lah insya Allah ya. Di kita sih rata-rata aman lah insya Allah ya, air banyak lah kalau kita berlimpah lah ya. Kalaupun suci sih suci Ustaz, cuman ngelihatnya aduh masuk kolam nih tikus lari-lari gerak-gerak, kayaknya nggak enak nih Ustaz. Dibuang dulu, dikuras misalnya, dikuras dibuang, tinggal ngisi lagi, di kita aman. Tapi kalau di wilayah-wilayah daerah-daerah yang minim air, oh itu air seember saja berharga sekali ya. Di beberapa daerah, apalagi kalau di tanah Arab, aduh masya Allah ya. Saya waktu kuliah dulu di Libya, diajak main ke rumah kawan yang mukim asli orang Libya sana, main ke rumahnya. Itu anak-anaknya itu nggak boleh sering-sering mandi. Mandi itu paling sering 2 hari sekali. Jadi kalau ada sehari 2 kali mandi kena marah. Bahkan sehari mandi aja itu udah kena marah tuh Pak. Kalau di kita kena marah juga Pak, anak mandi cuma sekali karena terlalu sedikit. Jadi mestinya 3 kali atau 2 kali minimal. Di sana sehari mandi kena marah karena ngabisin air. Kenapa? Air mahal. Dia beli air itu. Jadi kalau mandi itu 2 hari sekali aja, itu udah paling sering itu. Sehingga mereka ada yang mohon maaf ya, kadang seminggu tuh cuma 3 kali mandi, 2 kali mandi. Bahkan ada yang mandi itu hari Jumat aja, mau sholat Jumat. Selebihnya nggak mandi gitu. Oh tapi mereka bersih ya, menjaga kebersihan segala macam itu ya. Karena air apa? Sedikit. Di kita mau sehari mandi 10 kali pun nggak masalah. Apalagi di sini masjid ya. Ini mau setiap sholat mandi juga nggak masalah itu. Airnya banyak. Jadi kalau terkontaminasi benda najis sah sih dia Ustadz. Cuman gimana ya, mau wudhu tapi ada di situ ada bangkai, enggak lah. Dikuras aja, dibuang dulu, baru setelah itu diisi lagi yang baru. Nah itu nggak apa-apa karena masih banyak jumlah air di sini. Paling masalahnya mubazir atau enggak itu aja kan. Tapi tidak berkaitan dengan hukum suci atau tidak suci. Taib. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan siang yang mulia ini. InsyaAllah nanti di kesempatan yang akan datang kita bahas tentang takaran sedikit dan banyak menurut para ulama. Terus 2 kulah itu berapa pastinya, InsyaAllah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Sebelum tutup mungkin ada yang ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan jika ada yang keliru. Falyatafadhal. Cukup InsyaAllah, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu bantu kita memahami syariat agama ini. Dan tidak hanya faham terhadap syariat agama, mudah-mudahan Allah bantu juga kita untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan. Dan mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah, meski sedikit amal kita yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah pantaskan kita untuk masuk ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.